Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Selamat datang di Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Kembali lagi bersama saya Agnes Wida. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Windy Dwi Janarko, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selamat pagi Dr. Windy. Selamat pagi Mbak Agnes. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, capek sehat. tapi sehat. Tetap semangat ya dok? Semangat. Ya. Dr. Windy ngomong-ngomong ini konsultan apa ya dok? Konsultan intervensi. Oh, intervensi jantung. Ya, nanti kita bahas bersama ya. Sesuai tema kita intervensi ya. jantung ya dok ya. Selain pelayanan di Rumah Sakit Margono ini, Dr. Windy kesibukannya apa nih dok? Kesibukannya Hobi ya, mungkin hobi. dok. Ya, hobi boleh. Sebenarnya sepak bola, tenis ya. Tenis. Tapi semenjak pandemi ini ya jarang kita ini paling nonton bola ya. Nonton bola. Sama saya juga Nonton. seperti itu dok. Cuma saya jadi Ya. supporter dok. Supporter aja. Ya. Baik Dr. Mulai Windy. lagi tapi ya mudah-mudahan bisa mulai lagi. Kembali lah, lagi ya kayaknya. dok ya. Siap. Dr. Windy, seperti yang kita ketahui bersama ya dok ya, penyakit jantung ini kan masih menduduki nomor 1 sebagai penyebab kematian manusia ya dok ya, baik di Betul. Indonesia maupun di dunia. Dunia. Namun dengan kemajuan teknologi dan jenis pengobatan, ini membuka peluang untuk penanganan jantung lebih baik ya dok ya, melalui intervensi jantung sesuai dengan keahliannya Dr. Windy ya dok. Ya, Iya. alhamdulillah. Dr. Windy bisa dijelaskan nggak dok kepada sedulur Margono tentang intervensi jantung itu seperti apa dok dan apa saja tindakannya? Terima kasih sedulur semua dan Mbak Agnes, kita berbincang hari ini tentang intervensi jantung. Sebenarnya intervensi jantung itu ada banyak macamnya ya. Untuk saya sendiri intervensi di jantung, di koroner, intervensi koroner namanya. Ya, intervensi koroner. Ya, intervensi jantung ada macam-macam, bisa koroner, bisa gangguan bawaan, Oh, kelainan bawaan dari bawaan, lahir ya, dok. dan bisa juga gangguan di irama jantung, Siap. dilakukan intervensi ya. Kemudian bisa juga untuk pembuluh darah. Pembuluh Ya. darah. Tapi kebetulan saya ada intervensi di untuk jantung koroner, Jantung seperti itu. Ini contohnya seperti kayak pasang ring, pasang pompa jantung seperti itu dok, betul? Betul sekali Mbak Agnes. Jadi untuk intervensi koroner, jadi perlu sedulur semua ketahui bahwa untuk koroner itu apa? Koroner itu pembuluh darah yang ada di jantung. Jadi pembuluh darah yang memberi aliran darah ke jantung sendiri. Nah, kalau ada penyumbatan itu menyebabkan bisa serangan jantung. Oh, serangan gitu. jantung. Sehingga pada kondisi serangan jantung seperti itu perlu kita lakukan intervensi untuk memperbaiki aliran di pembuluh darah tersebut, sehingga kondisinya bisa lebih cepat membaik ya, kemudian juga tidak menimbulkan komplikasi yang lebih lanjut. Baik Dr. Windy. Nah, untuk pasien-pasien seperti apa ini dok yang perlu dilakukannya intervensi jantung seperti itu dok? Untuk sampai saat ini untuk intervensi atau tindakan koroner jantung ini memang merupakan tata laksana yang paling baik untuk pasien dengan serangan jantung. Serangan jantung. Serangan ya, dok, jantung ya? pertama. Kedua, pasien yang sudah pernah mengalami serangan jantung tapi masih ada keluhan, itu yang belum pernah dilakukan tindakan, Iya. itu masih bisa dilakukan tindakan Kembali. intervensi. Kemudian bisa juga pada orang atau pasien yang memiliki gejala nyeri dada yang diakibatkan oleh penyempitan, tetapi belum pernah serangan jantung. Ya, kemudian kita periksa, oh ternyata ada sumbatan. Nah, ini kita bisa juga lakukan tindakan untuk memperbaiki aliran di jantung akibat sumbatan tersebut, sehingga keluhannya bisa membaik, bisa kerja lagi, bisa aktivitas seperti sebelumnya lagi. Begitu. Begitu ya dok. Ya. Jadi pasien-pasiennya itu seperti yang mengalami serangan jantung, kemudian belum pernah mengalami nyeri dada ya dok ya. Ya. Nah, kemudian pasien Serangan yang sudah kan pernah tiba-tiba tuh, serangan tiba-tiba belum pernah ada
gejala sebelumnya, kemudian serangan jantung. Nah itu memang paling baik adalah dilakukan tindakan intervensi jantung ini. Gitu. Kemudian persiapannya apa nih dok sebagai pasien? Kan yang namanya orang awam ya dok, saya sendiri aja ya dok ya, kalau disuruh nanti jantungnya mau dipasang ini, mau dipasang ring, mau dipasang pompa, kan itu bikin psikisnya juga bikin takut ya gitu loh dok. Itu persiapannya itu sendiri itu apa dok? Iya Mbak Agnes dan sedulur semua, memang kalau untuk intervensi yang saya kerjakan ini bukan bedah, jadi bukan operasi. Oh, jadi nggak dibedah dok? Nggak dioperasi, nggak dibedah. Sehingga ini adalah intervensi yang non bedah, jadi tanpa operasi. Tetapi kita memang menggunakan alat, ya, selang atau kateter untuk memasukkan lewat pembuluh darah kita, pembuluh darah orang tersebut yang mau dikerjakan. Sehingga tanpa operasi, biusnya pun hanya lokal. Bius lokal, hanya di suntik, ya, sakit sedikit lah. Tetapi tidak di bius total gitu. Jadi masih sadar penuh, masih bisa ngobrol gitu. Selama tindakan saya kerjakan masih ngobrol gitu ya. Sehingga persiapan tidak terlalu banyak persiapannya ya, hanya mungkin puasa hanya sekitar 4 jam ya. Kemudian kita pasang infus ya, pasang infus, kemudian kita berikan obat-obatan untuk sebagai persiapan tindakan, kemudian cek darah atau cek lab untuk melihat fungsi ginjal. Biasanya fungsi ginjal kalau masih baik berarti aman. Untuk dikerjakan gitu. Untuk lama tindakannya itu, lama tindakan intervensi jantung itu seperti kayak pasang ring, pasang pompa, itu berapa lama dok? Sama rawat inapnya gitu dok? Kan itu termasuk bukan tindakan bedah ya dok ya, termasuknya operasi kecil atau operasi ringan dok? Operasi ringan tapi rumit ya. Operasi ringan tapi rumit, sehingga tetap harus dirawat inap ya. Serangan jantung juga harus dirawat inap, perlu perawatan yang pengawasan intensif ya, sehingga memang rawat inap gitu, menginap di rumah sakit, di ruang, bisa ruangan biasa, bisa ruangan khusus untuk jantung, rawat jantung ICU namanya ya, untuk ruang intensif jantung. Tergantung kondisinya. Kalau kondisinya memang stabil, lebih baik bisa di ruangan biasa, tetapi kalau kondisinya cukup berat ya di ruangan intensif. Begitu. Tergantung untuk lama tindakannya juga bervariasi ya, tergantung rumit tidaknya ya dok. Rumit tidaknya itu, kalau rumit ya bisa paling lama itu hampir 3 jam saya kerjakan. Tapi kalau cepat itu tidak ada 1 jam bisa sudah selesai gitu. Gitu ya dok. Kurang dari 1 jam ya. Jadi sedulur Margono, bahwa tindakan intervensi jantung ini merupakan tindakan non bedah ya dok ya, tidak memerlukan persiapan yang rumit, cukup dengan puasa 4 jam ya dok, kemudian cek laborat, kemudian persiapan obat-obatan ya dok ya, dan tindakannya itu termasuk memasukkan lewat selang di pergelangan di tangan ya dok. Nanti pembuluh darah itu bisa lewat darahnya di tangan aja atau mungkin ada yang lain di tempat bisa lain lewat dok? Tangan sini, tangan kanan atau kiri, tapi lebih sering saya kanan ya, lebih mudah. Atau kalau lewat tangan tidak bisa, ada beberapa orang yang pembuluh darahnya variasi ya, ada yang kecil sehingga alat kita tidak bisa melewati pembuluh darah di tangan, kita lewat pembuluh darah yang di sekitar paha. Selangkangan gitu. Di daerah selangkangan paha itu lebih besar, sehingga kalau tidak bisa lewat tangan, bisa lewat paha, pembuluh darah yang darah yang ada di paha. Baik. Tapi memang lebih nyaman yang di tangan. Sehingga kita coba yang lewat tangan dulu, kalau bisa ya lewat tangan saja gitu, cukup gitu. Baik Dokter Windy. Sedulur Margono, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Windy tentang apa itu intervensi jantung, tindakannya apa saja, kemudian persiapan pasien dan
pasien seperti apa yang perlu dilakukan intervensi jantung. Nah, sedulur Margono pasti juga ingin tahu kan resiko dan efek samping dari intervensi jantung koroner. Kita langsung ke Dokter Windy. Nah, Dokter Windy, ini resiko dan efek sampingnya apa nih, Dok? Oke, untuk resiko, efek samping ya, semua tindakan yang kita lakukan di bidang kedokteran pasti ada risiko ya. Tetapi dengan persiapan yang matang, kemudian tim yang cukup siap, ya sudah siap, dan peralatan yang memadai, insya Allah kemungkinan risiko itu bisa kita minimalkan. Memang tetap ada risiko ya, seperti misalkan bengkak di daerah tempat kita masukkan alat itu bisa bengkak, kemudian mungkin ada reaksi alergi gitu ya, kemudian mungkin juga pada saat serangan jantung kemudian sudah saya kerjakan itu tengah-tengah serangan lagi itu bisa. Nah, tetapi memang itu sangat-sangat jarang terjadi ya. Dengan persiapan yang matang, tim yang sudah solid dan berpengalaman, risiko seperti itu bisa kita minimalkan dan kalau itu pun terjadi bisa kita atasi dengan cepat dan baik. Sehingga tidak perlu khawatir gitu ya untuk risikonya. Nanti kalau dipasang seperti apa, insya Allah relatif aman dan risikonya kecil gitu. Tetapi tetap ada, tidak bisa kita bilang tidak ada, tapi tetap ada, tapi insya Allah kecil dan minimal. Gitu ya. Untuk tindakannya ini dilakukannya di mana nih, Dok? Di ruang operasi kah atau mungkin ada ruangan khusus, Dok, untuk melakukan tindakan intervensi jantung? Ya, untuk tindakan ini, tindakan intervensi koroner jantung atau intervensi koroner perkutan namanya PCI ya. Kita ada ruang yang namanya ruang cath lab. Oh, cath lab. Ya, jadi itu ruang dengan alat cath lab itu sendiri, kemudian ada obat-obatan ya atau alat lain untuk mendukung dari tindakan tersebut ya. Nanti di ruangan itu kita persiapan dan melakukan tindakan yang sekarang posisinya ada di unit geriatri yang ada di Dokter Angka ya, Dok? Di Dokter Angka, pusat jantung dan saraf berada di sana, alat kita di sana lengkap ada di sana. Gitu. Nah, Dokter Windy, setelah dilakukan tindakan intervensi jantung itu ya, Dok, pasien boleh langsung pulang nggak, Dok? Untuk setelah tindakan, tergantung kondisi pasien ya. Kalau dia serangan jantung, mungkin 1-2 hari setelahnya, setelah kondisi stabil bisa pulang. Tetapi kalau kondisi stabil, tidak serangan dalam tindakan ini, biasanya besoknya sudah bisa langsung pulang. Gitu. Kita awasi sampai sore malam setelah tindakan, begitu baik, tidak ada yang bengkak, tidak ada yang alergi. Kalau kondisi stabil besoknya boleh pulang. Tetapi kalau serangan jantung, kita lihat dulu kondisi-kondisi yang lain ya, untuk masih sesek atau tidak, masih sakit tidak dadanya. Kalau sudah baik ya 1-2 hari boleh pulang. Gitu. Berarti tergantung kondisi setelah dilakukan intervensi jantung itu sendiri ya, Dok. Betul. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan oleh pasien itu sendiri, Dok, setelah dilakukan tindakan intervensi jantung tersebut, atau hal-hal apa yang perlu dihindari atau yang perlu diperhatikan, Dok? Ya. Untuk yang harus diperhatikan, memang setelah tindakan tidak bisa langsung olahraga berat ya atau aktivitas kerja berat ya, sehingga memang mungkin 3 hari sampai maksimal 1 minggu itu memang harus menjaga dulu, nggak boleh ngangkat berat, nggak boleh aktivitas yang terlalu kerja berat ya, untuk memulihkan kondisi jantungnya. Tapi setelah itu boleh ya beraktivitas seperti biasa gitu. Sama juga seperti jangan berpergian jauh dulu ya, mungkin dalam beberapa hari menunggu pemulihan. Tetapi dengan dipasangnya
ring jantung atau stent ya namanya. Ring jantung itu kondisi insya Allah pemulihannya akan lebih cepat. Sehingga untuk kembali ke pekerjaan sehari-hari atau aktivitas yang sebelumnya bisa lebih cepat. Ya mungkin hitungan dalam beberapa hari ya, sambil latihan bertahap. Setelah dipasang intervensi jantung itu ya dok ya, itu bisa menggantikan obat-obatan nggak ya dok? Maksudnya gini, kan saya udah dilakukan misalnya ya dok ya, udah dilakukan nih pasang ring, pasang pompa jantung, saya udahlah nggak minum obat lagi lah, toh saya sudah sehat ini lah. Ya, itu sering sekali. Boleh nggak dok? Sering sekali sering sekali lupa pasien-pasien itu ya. Jadi kalau sudah dilakukan tindakan, kan sudah enakan nih. Ya sudah baik. Kemudian merasa enak, udah obat tidak diminum. Biasa, iya. Nah itu sebenarnya berbahaya sekali. Oh berbahaya malah ya dok berbahaya sekali karena terapi utama sebenarnya obat tetap ya. Obat-obatan itu tetap terapi utama, pengobatan utama. Tetapi kalau dengan obat belum ada perbaikan yang bisa memperbaiki lebih cepat kan dengan tindakan ini. Ya sehingga untuk selanjutnya obat tetap harus diminum secara rutin. Ya, karena fungsinya obat itu untuk pencegahan. Oh, biar tidak terjadi serangan supaya jantung. Tidak serangan jantung lagi, ya. Tetapi untuk tindakan ini dia bisa memperbaiki fungsi jantung lebih cepat. Orang yang serangan jantung bisa bekerja kembali atau aktivitas seperti biasa kembali lebih cepat. Tetapi harus diingat obat tetap diminum untuk mencegah supaya nggak serangan jantung lagi. Begitu. Ada satu lagi yang penting lagi. Apa dokter Indi? Untuk orang yang merokok. Oh merokok. Nah ini kalau serangan jantungnya karena merokok, sudah dipasang, sudah dilakukan tindakan, ya harus stop rokoknya. Kalau enggak ya serangan lagi sama saja. Oh gitu ya dok. Sama obat juga seperti itu harus dilanjutkan dalam waktu tertentu. Nanti akan kita kurangi dosisnya atau kurangi jenis obatnya bertahap juga seperti itu. Baik. Jadi sedulur Margono perlu diingat bahwa apabila kita sudah dipasang yang namanya itu mungkin pasang ring atau pasang pompa pacu jantung, itu tidak menggantikan obat ya dok ya, malah harus obatnya harus tetap diminum secara rutin, kemudian aktivitas pun harus bertahap dan kontrol rutin ke rumah sakit ya dok ya. Kontrol rutin. Itu harus ya dok. Ya untuk mengevaluasi kondisi ya, perbaikannya sudah baik atau belum, tetap harus kontrol dengan pengawasan dari dokter. Nah, sedulur Margono, yang perlu diingat juga bagi yang memiliki kebiasaan merokok, itu harus dihentikan setelah dilakukan intervensi jantung ya dok ya, biar tidak timbul serangan jantung kembali. Ya. Begitu ya dokter Windy. Betul Mbak. Nah ngomong-ngomong nih dok, saya ingin tahu dokter Windy kalau di poli itu jadwalnya hari apa sih dok? Oke, untuk di poli jantung reguler saya bertugas hari Kamis. Di hari Kamis. Hari Kamis saja ya dok. Kamis saja. Kemudian di poli jantung yang perjanjian atau VIP hari Jumat. Hari Jumat. Untuk hari lain ya untuk tindakan ini gitu. Melakukan tindakan saya. Nah, sedulur Margono, bisa diberitahukan kepada mungkin teman, saudara, apabila ada memiliki resiko-resiko penyakit jantung atau yang pernah mengalami serangan jantung dan ingin konsultasi dengan dokter Windy ya dok ya, di poli reguler itu hari Kamis. Dan di poli VIP atau dengan perjanjian itu hari Jumat. Dan diingat, poli jantungnya sudah pindah ke unit geriatri yang ada di Dokter Angka. Betul begitu Dokter Windy? Betul Mbak Nasti. Baik. Dokter Windy mungkin ada closing statement untuk para sedulur Margono biar semakin yakin bahwa tindakan intervensi jantung ini memang tindakan yang tepat untuk mengatasi mungkin penyakit jantung. Baik Mbak Ines, untuk sedulur Margono semua tidak perlu takut untuk kasus-kasus dengan serangan jantung. Penanganan yang paling optimal adalah dengan tindakan intervensi koroner atau pemasangan ring tadi, sehingga ini tindakan yang tidak dioperasi, sehingga tidak perlu takut. Insya Allah risikonya lebih kecil, aman ya. Tim kita sudah berpengalaman, alat kita
di Margono ini sudah lengkap ya, sehingga tidak perlu khawatir kalau ada kasus serangan jantung atau ada penyumbatan jantung, bisa berobat kita tangani di rumah sakit Margono di unit geriatri ya, unit Dok. Geriatri, pusat jantung dan sarafnya. Pusat jantung dan saraf sih ya. Itu. Tingkat keberhasilannya pun tinggi ya, Dok ya. Tinggi. Tindakan ini ya. Berhasilnya tinggi, risikonya kecil sehingga tidak perlu khawatir. Nah, Dokter Windy, pelayanan intervensi jantung ini sudah tercover BPJS ya, Dok ya? Nah, itu sudah tercover BPJS sesuai kelas, sehingga tidak perlu khawatir lagi untuk dilakukan tindakan di Rumah Sakit Margono. Gitu. Nah, sedulur Margono, jadi di Rumah Sakit Margono di Pavilion Abiasa yang ada di Dokter Angka, itu kita sudah ada yang namanya Cath Lab, di mana Cath Lab ini sudah mendukung sekali dari alatnya yang canggih, kemudian timnya yang dengan jam terbang tinggi dan tingkat keberhasilannya pun tinggi, serta tindakan intervensi jantung ini di cover oleh BPJS sesuai kelas. Begitu ya, Dokter Windy ya. Betul. Terima kasih Dokter Windy sudah meluangkan waktunya Baik. untuk datang di podcast Mas. Sama-sama Mbak Agnes, mudah-mudahan obrolan kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Baik Dokter Windy dan sedulur Margono, saya Agnes Wida dan Dokter Windy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.